Kali ini pakar menyoroti motif pembunuhan anak di rumah mewah Cilegon. Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Cilegon itu masih menyelidiki kasus pembunuhan bocah berinisial MAHM 9 tahun yang tewas dibunuh di perumahan Bukit Baja Sejahtera atau BBS Kota Cilegon pada Selasa 16 Desember lalu. Korban ini merupakan anak dari Maman Suherman yang menjabat sebagai anggota Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Kota Cilegon. Maman menemukan anaknya bersimbah darah di rumah dan membawanya ke rumah sakit. Namun petugas medis menyatakan bahwa korban telah meninggal dunia. Dari hasil visum menunjukkan adanya luka tusukan di tubuh korban dan penyidik menunggu hasil autopsi untuk mengungkap penyebab kematian dari bocah 9 tahun tersebut. Sejumlah saksi juga telah diperiksa agar pelaku dapat teridentifikasi. Sementara itu, Guru Besar Kriminologi Universitas Indonesia, Profesor Adrianus Meliala, menyatakan pelaku berniat melakukan pencurian namun aksinya diketahui korban yang berada di rumah. Ia menduga pelaku merupakan orang dekat seperti asisten rumah tangga, satpam, atau tamu yang tidak termonitor. Menurutnya pelaku bertindak secara spontan dan tidak profesional. Adrianus Meliala kurang setuju dengan narasi adanya motif politik lantaran ayah korban menduduki jabatan yang tidak vital. Meskipun tidak ada rekaman CCTV, pelaku dapat dilacak melalui DNA yang tertinggal seperti rambut atau bekas kuku. Kasat Reskrim Polres Cilegon AKP Yoga Tama menerangkan rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian masih dianalisis. Pihaknya belum dapat mengungkap kronologi serta motif pembunuhan karena masih dalam tahap penyelidikan. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya Tribuners. Ini juga ada tanggapan dari Reza Indragiri terkait dugaan pembunuhan anak politikus PKS. Pelaku pembunuhan bocah 9 tahun putra bungsu dari anggota Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera Kota Cilegon yakni Maman Suherman belum terungkap. Polisi memastikan tewasnya bocah itu bukan karena perampokan, diperkuat dengan tidak adanya barang berharga yang hilang di rumah korban. Korban ditemukan dalam kondisi terluka akibat senjata tajam di rumah mewah yang berada di perumahan Bukit Baja Sejahtera, Kota Cilegon, Banten pada Selasa 16 Desember lalu. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri menduga bahwa pelaku pembunuhan bocah itu punya akses ke rumah korban. Reza menduga pelaku bisa memperkirakan kondisi di dalam rumah tersebut, seperti saat korban tengah sendirian di dalam rumah. Dan diketahui saat kejadian, korban itu dilaporkan hanya berdua bersama kakaknya di rumah tersebut. Sementara untuk Maman dan istrinya sendiri dilaporkan tidak berada di rumah karena sedang bekerja. Dalam perkara ini Reza enggan menggunakan istilah orang dekat untuk analisanya soal dugaan pelaku. Ia memilih menggunakan istilah orang yang mengenal situasi di tempat kejadian perkara atau TKP. Reza juga menduga korban ini bukanlah target utama pelaku. Pria yang meraih gelar Master Psikologi Forensik dari Universitas Melbourne itu mengatakan bahwa pelaku kemungkinan mengincar pihak lain yang ada kaitannya dengan korban, yakni orang tua dari bocah tersebut. Akan tetapi karena pelaku tidak bisa melakukan itu kepada orang tua korban, bocah itu kemudian dijadikan sebagai objek pengganti. Menurutnya antara perilaku dengan motif dalam kasus ini belum tentu linear. Ia pun kembali menegaskan bahwa kemungkinan korban bukan menjadi target utama pelaku. Terkait korban yang kemungkinan dijadikan korban pengganti, Reza mengurai alasannya. Dikatakannya anak-anak termasuk dalam kelompok rentan menjadi korban kejahatan sebab mereka lemah secara fisik, lemah secara psikis, dan mungkin juga lemah secara sosial. Adapun peristiwa itu diketahui sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Barat saat ayah korban Maman itu menerima telepon darurat dari anak keduanya berinisial D. Di mana di telepon itu D berteriak meminta pertolongan kepada ayahnya dan mendapat kabar itu Maman langsung bergegas meninggalkan tempat kerjanya di wilayah Ciwandan menuju rumah. Dan setibanya di rumah ia mendapati kondisi sang anak sudah tergeletak tengkurap di dalam kamar dengan tubuh sudah bersimbah darah. Korban ini kemudian dilarikan ke rumah sakit Bethsaida Kota Cilegon, namun korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Kita beralih ke informasi berikutnya Tribuners, masih dengan topik yang sama. Ini ada respons dari tetangga terkait kasus pembunuhan anak 9 tahun.
Anak berinisial MAHM yang tewas mengenaskan di rumah mewah di perumahan Bukit Baja Sejahtera pada Selasa 16 Desember 2025, diketahui bahwa MAHM ini merupakan putra dari Dewan Pakar PKS Cilegon bernama Maman Suherman. Gina, yang merupakan nama disamarkan, seorang tetangga dekat dari rumah mewah tempat kejadian perkara, itu mengatakan sudah sekitar 7 tahun bertetangga dengan keluarga Maman Suherman. Pernyataan itu ia sampaikan pada Kamis 18 Desember. Menurut perempuan lanjut usia itu, hampir seluruh anggota keluarga Maman berperilaku baik di lingkungan setempat. Sebagai contoh, ia mengatakan ketika hendak pulang ke rumah pribadinya, Maman maupun sang istri kerap membuka jendela mobil untuk menyapa Gina yang kebetulan sedang berada di depan rumah. Kemudian saat ditemui sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, Gina sedang berada di depan pagar rumahnya yang persis berada di sebelah rumah mewah milik politikus PKS tersebut. Rumah mereka berada di sisi kanan sebuah jalan yang buntu karena adanya portal di ujung jalan yang selalu ditutup oleh warga sekitar. Sehingga untuk menuju ke rumah Maman Suherman atau TKP ditemukannya MAHM itu harus terlebih dahulu melalui rumah Gina. Rumah mewah Maman Suherman berdiri di kafling yang luasnya kurang lebih sekitar 500 meter persegi. Dan di depan rumah tersebut terdapat sejumlah karangan bunga ucapan duka cita atas wafatnya MAHM dari sejumlah pihak. Bangunan rumah tersebut dicat dengan warna putih di seluruh bagian dinding dengan perpaduan cat warna hitam serta emas pada bagian pagar maupun teralis-teralis yang terdapat pada bangunan rumah tersebut. Halaman di depan rumah Maman Suherman terlihat masih cukup lapang. Hanya ada bangunan pendopo, parkiran mobil, dan taman kecil di sisi-sisi halaman rumah mewah tersebut. Penghuni rumah diduga sedang tidak berada di lokasi saat kejadian, maksud kami saat ini, sebab sejumlah lampu gantung bergaya Eropa klasik pada 2 teras rumah dalam kondisi masih menyala. Gina juga melanjutkan ceritanya dengan mengatakan bahwa putra politikus PKS yang ditemukan tewas secara mengenaskan beberapa waktu itu juga sempat diketahui merupakan sosok yang baik. Menurut Gina, MAHM itu kerap tersenyum sambil menundukkan kepala ketika berpapasan dengan dia. Tak hanya itu, Gina juga menyebut dia kerap melihat Maman Suherman dan putranya berjalan kaki bersama untuk sholat subuh berjamaah di masjid kompleks perumahan tersebut. Hal ini juga dibenarkan oleh Ketua RT setempat yakni Istianto yang menyebut bahwa ia kerap melihat Maman Suherman mengajak sang putra untuk sholat subuh berjamaah di masjid. Coba. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.